Halo, ingin menulis blog dengan cepat. Ya, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menulis blog hebat super cepat. Aplikasi Artificial Intelligence Text Builder akan membuat Anda tercengang. Dengan aplikasi Text Builder, Anda dapat menulis super cepat dan berkualitas tinggi. Tidak perlu waktu lama dan dapat terjadwal otomatis di website Anda. Anda dapat menambahkan gambar berkualitas tinggi sesuai narasi, menambahkan pertanyaan yang sering diajukan, dan menyertakan link referensi terkait. Keuntungan menggunakan aplikasi Text Builder adalah dapat menghemat waktu Anda, membahas isu secara tajam dan secara konsisten menerbitkan pemikiran Anda. Saksikan videonya. Ya, ini adalah website Text Builder dengan alamat di http://www.textbuilder.ai. Di website ini ditunjukkan bahwa Text Builder bisa menghasilkan high quality articles dengan single click. Juga bisa membuat artikel-artikel ini secara otomatis, membuat gambar, juga idea atau gagasan-gagasan untuk headline, dan dapat dijadwalkan untuk diposting di WordPress. Kemudian di sini disebutkan bahwa ada beberapa kelebihan dari Text Builder dibandingkan dengan ChatGPT. Dia bisa menulis ratusan artikel, menghasilkan gambar, dan mengirim semuanya ke WordPress completely autopilot. Dan autopilot ini bisa menjadi bantuan kita untuk menyelesaikan berbagai macam tugas, dan ini ada beberapa contoh tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh autopilot, mulai dari makanan, fotografi, kemudian petunjuk kegiatan untuk men-charge robot, kulineri, dan berbagai macam topik-topik lainnya. Kemudian artikel juga sudah bisa ada tulisan yang ditebalkan maupun italic, ada link eksternal, gambarnya pun high quality, dan semuanya bisa dilakukan secara otomatis. Dengan Autopilot 2 dan AI yang terbaru, maka bisa menghasilkan ratusan tulisan seperti di atas untuk di blog. Dan yang dijanjikan di dalam website ini bahwa tidak ada tambahan biaya, tidak ada tambahan iuran bulanan, misalnya berlangganan. Semuanya bisa ditemukan dari setiap jenis yang diambil, dan ini adalah pemiliknya, Zigmars, yang membuat Text Builders dan mendirikan usahanya. Ini beberapa kelebihan yang dibandingkan antara Text Builders dengan ChatGPT. Selanjutnya akan dibawa ke members area. Ketika kita sudah membeli salah satu dari plan-nya, maka kita mendapatkan akses, dikirim melalui email, kemudian kita bisa mengisi untuk login. Kita mengisi email dan password. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman pertamanya. Di halaman pertama ini tunjukkan beberapa update yang dilakukan oleh developer, baik itu update yang besar maupun yang kecil. Kemudian ini ada daftar harga untuk jumlah kredit yang kita inginkan, mulai dari 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1 juta sampai 2 juta kredit. Berikut harga-harganya. Harganya semuanya dalam dolar. Dan ini adalah video tutorial yang ada di YouTube tentang bagaimana menggunakan Autopilot 3.0, lalu bagaimana membuat schedule atau jadwal untuk dimuat di WordPress. Harga-harga kredit tadi itu jika kita memang benar-benar sangat membutuhkan. Kemudian kita masuk ke autopilotnya sendiri. Di sini ada beberapa artikel yang telah saya buat, cukup banyak selama beberapa waktu saya menggunakan aplikasi ini, dan memang dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan banyak sekali artikel dengan cepat. Dan artikel tersebut juga bisa saya pilih mana yang sesuai dengan keinginan saya. Kemudian juga saya jadwalkan untuk diposting di website. Ya, kebetulan saya memiliki beberapa blog. Lalu kita akan buat project pertama. Kita perlu mengetikkan apa judul dari project kita. Di situ diberi contoh, misalnya My Husky Blog, cukup singkat saja. Saya coba mengetik karena ini adalah di akhir dari bulan puasa dan menjelang
Idul Fitri, sehingga saya ingin tahu bagaimana komputer bisa menyarankan ke saya tips berolahraga setelah berpuasa selama 30 hari. Biasanya kita setelah menjalankan ibadah puasa, kita akan melakukan aktivitas olahraga itu memerlukan beberapa penyesuaian, baik itu dalam jenis olahraga, waktu, durasi, dan sebagainya. Ini untuk penekanan atau spesifiknya adalah di bidang fitness and nutrition, berarti ini tentang makanan nantinya, tentang jenis olahraga dan seterusnya. WordPress-nya saya memiliki di emaslewai.com, di sana bisa dilihat beberapa artikel blog yang saya tulis. Setelah itu kita generate, dan di sini adalah pilihan atau layar dari editor untuk web builder ini, text builder ini. Ada yang bulk generator, berarti akan membuat banyak, ya, atau hanya single artikel, hanya satu artikel saja. Lalu kita diminta untuk mengisi smart keywords, kata kunci pintar, ya. Karena tadi kaitannya adalah tentang olahraga, tips olahraga setelah berpuasa, maka beberapa kata kuncinya harus relevan dengan apa yang saya tuliskan di awal, yaitu berpuasa, kemudian olahraga, berikutnya makanan, karena tadi terkait dengan nutrisi, ya. Lalu setelah itu adalah waktu aktivitasnya atau durasi, ya. Dan kemudian kita juga diberi pilihan untuk mengisi keyword pendukung. Ini boleh diisi atau tidak, misalnya berupa indoor, outdoor, dan kegiatan yang sifatnya calisthenic. Calisthenic ini berarti olahraga yang menggunakan beban badan kita sendiri, dan terakhir adalah dengan aktivitas gimnastik, berarti aktivitasnya berupa senam yang berada di ruangan. Kemudian juga bentuk tulisannya nanti apakah seperti pertanyaan dalam pertanyaan, petunjuk, ya, ataukah evergreen. Saya mencoba membentuk dalam pertanyaan untuk memudahkan bisa melihat bagaimana hasilnya. Kita tekan generate, dan dalam waktu singkat bisa dilihat ada 10 judul berupa pertanyaan, mulai dari apakah puasa mempengaruhi performa jogging di taman, bagaimana memasak nasi goreng yang sehat untuk waktu pagi, berapa lama durasi, bisakah yoga meningkatkan kualitas puasa, apakah renang di kolam renang membantu meningkatkan metabolisme, dan seterusnya, ya. Sampai yang terakhir adalah bagaimana menyusun jadwal aktivitas harian Anda dengan durasi olahraga yang tepat. Kita bisa mempelajari apakah semua judul-judul ini sesuai dengan keinginan kita, lalu kita tekan add titles. Dengan cepat, maka judul-judul tadi sudah pindah ke bawah, ya. Kita periksa satu persatu, dan di sini kita perhatikan lagi mana yang judul kira-kira sesuai dengan tulisan yang ingin kita tampilkan, ya. Kita cek satu persatu, tapi dalam konteks ini saya akan gunakan semuanya untuk mendemokan berapa cepat, ya. Kita akan memilih agar isi dari artikel kita nanti sifatnya informatif. Kemudian juga kita pilih output language-nya dalam bahasa Indonesia, jumlah suaranya sekitar 1000 sampai 1500, dan di dalamnya ada bold dengan miring. Ditambahkan juga di situ ada frequently asked questions atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kita buat sana misalnya 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Nah, ini ada key takeaways, itu berarti pelajaran bisa dipetik. Apakah perlu membuat gambar? Ya, dibuatkan gambar di sana. Kemudian gambarnya ditulis, gambarnya akan ditempatkan di mana, ya, apakah di bodinya, apakah di paragraf, ataukah di akhir. Kemudian bentuk gambarnya seperti apa? Saya pilih yang gambarnya seperti komik, ya. Ini ada banyak pilihan, tapi saya akan memilih yang bentuknya seperti komik gambarnya. Itu tergantung dari bagaimana kita variasinya, ya. Kemudian apakah ada gambar nantinya yang akan ditaruh di tulisan? Jika ada, maka motifnya itu ada backgroundnya hitam atau yang pastel tone. Saya pilih yang pastel tone. Lalu lokasi fotonya di mana? Apakah setelah paragraf pengenalan, di tengah, ataukah sebelum dari paragraf kesimpulan, atau secara acak komputer yang memilih? Saya akan coba pilih setelah, ya, paragraf pengenalan paragraf saja. Kemudian apakah kita ingin ada link yang digunakan untuk mendukung tulisan kita? Kita bisa pilih 3, dan masing-masing ini akan mengurangi kredit kita, ya. Dan di mana linknya, di tengah, ataukah ada pilihan-pilihan lain, yaitu di sebelum paragraf kesimpulan maupun di paragraf
pendahuluan atau secara acak. Nah, ini beberapa pilihan. Kalau kita sudah melakukan pilihan-pilihan tersebut, maka kita sudah cukup puas bahwa artikel kita sudah selesai. Kita tekan Start Generation. Nah, di sinilah ajaibnya. Kita bisa melihat bahwa komputer sedang memproses semua tulisan-tulisan kita dengan melihat bahwa ada yang berputar di sananya warna merah, itu menunjukkan judul-judulnya, dan warna merah yang seperti baling-baling yang berputar itu berarti sedang berproses. Ini waktunya cukup cepat. Dari pengalaman saya, waktunya tidak lebih dari 2 menit untuk menghasilkan keseluruhan tulisan. Bisa dibayangkan ada 10 judul yang masing-masing berbeda fokusnya, dan setiap judul ini akan menghasilkan tulisan sebanyak 1000 sampai 1500 kata di dalamnya masing-masing, dilengkapi dengan gambar-gambar yang relevan dengan tulisan yang dibuat, juga link kepada referensi website lain maupun blog lain yang digunakan untuk memperkuat tulisan kita. Dan setiap judul ini akan memiliki kata-kata kunci yang ditandai dengan huruf tebal maupun cetak miring. Nah, ini salah satunya sudah jadi, yang berwarna hitam berarti sudah selesai. Kita akan lihat di sisi kanan. Nah, ini muncul, apakah puasa mempengaruhi performa jogging di taman? Ya, berupa pertanyaan. Ini berupa tulisan pendahuluan. Di sana ada yang berupa huruf tebal. Ini menunjukkan bahwa kata-kata kunci dari tulisan tersebut. Kemudian ada kotak di bawahnya, key takeaways, itu merupakan pelajaran yang kesimpulan atau resume, ya. Dan ini beberapa sub bagian dari artikel ini. Bisa dilihat sangat teratur, ya, mulai dari judul utama, kemudian subtitle dengan subtitlenya, ya. Dan juga ada gambarnya, meskipun gambarnya agak unik, ya, karena ini ada gambar seorang wanita muslimah menggunakan kerudung, tetapi kakinya kelihatannya tidak seluruhnya tertutup gitu. Ya, ini salah satu kelemahan dari komputer. Nah, terus ada link di sini, contohnya 5 jenis olahraga yang aman dilakukan saat puasa. Itu menunjukkan bahwa kita menggunakan link dari tulisan tersebut untuk mendukung apa yang kita gunakan di dalam artikel ini. Kemudian yang tadi frequently asked questions, ada 3 pertanyaan berikut jawaban-jawabannya, sudah langsung disediakan secara otomatis. Lalu saya akan menekan WordPress karena tulisan ini akan saya segera posting di blog saya di Emas Lewai. Lalu setelah itu di post. Maka setelah ditekan post, ini akan dikirim kepada website tersebut untuk ditampilkan di sana. Sambil menunggu itu bisa ditampilkan, membutuhkan waktu, kita akan melihat bahwa sudah banyak judul-judul lain yang juga sudah selesai di sisi kiri yang berwarna hitam, sementara yang berwarna merah masih dalam proses, ya. Nah, ini sudah selesai dikirim ke blog tadi, ke website, dan kita lihat apakah benar sudah masuk, ya. Ya, ini Emas Lewai di atas sudah terlihat ya bahwa YouTube-nya website-nya di emaslewai.com. Kemudian ada gambar lain, dan gambar ini juga cukup aneh itu karena foto muslimah yang sedang berlari, namun betisnya masih terlihat, ya, betisnya tertutup. Dan ini berarti bahwa tulisan ini bisa langsung masuk ke website yang kita inginkan. Ya, ini gambar tadi yang kita lihat di pertama, ya. Nah, isinya persis sama. Kemudian ada tulisan-tulisan lain yang sebelumnya sudah saya buat juga di sana. Ini menunjukkan bahwa dengan text builder ini kita bisa langsung memposting tulisan kita ke website yang kita inginkan dengan cepat. Nah, yang kedua, ya, kita coba lihat apakah semuanya sudah lengkap tulisan-tulisannya berikut gambarnya. Ya, kita harus memeriksa apa yang dihasilkan oleh komputernya apakah sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Bahkan ini sudah dibuatkan semacam komiknya, ya, karena tadi pilihan kita adalah berupa komik, ya. Jadi berupa rangkaian gambar-gambar gitu. Kemudian judulnya pun juga sudah
dipecah ke dalam subjudul, berikut isinya, dan dilengkapi dengan frequently asked questions. Ya. Ini dilakukan dengan sangat cepat tadi seperti yang saya sampaikan, tidak lebih dari 2 menit. Ini juga bisa kita kirimkan ke WordPress atau nanti akan kita schedule, kita jadwalkan kapan ditampilkan di WordPress ini ya. Kemudian di mas.lewai kita akan daftarkan setiap hari 1 artikel. Nah, ketika kita tekan schedule all, maka kita bisa melihat bahwa semua tulisan tersebut sudah ada tanggalnya 10, 11, 12, 19, 16 dan seterusnya. Di sini misalnya contoh tanggal 10 ya, untuk judul pertama. Judul kedua nanti tanggal 11. Kemudian untuk judul ketiga, berapa waktu yang dibutuhkan mendapatkan manfaat optimal dari olahraga, tanggal 12 nanti akan dimunculkan ya. Kemudian di judul keempat, apakah durasi ideal berolahraga di waktu sore? Ini kita cek dulu isinya, sudah ada isinya dan gambarnya juga ya, lengkap. Berikut juga pertanyaan-pertanyaan umum. Ini yang keempat, akan dijadwalkan tanggal 15 April ya. Dan itu bisa dilihat bahwa 13-14 nggak dimasukkan karena itu adalah hari libur kemungkinannya gitu ya, 15-14 April Sabtu Minggu, sehingga dimunculkannya pada hari kerja saja. Itu hebatnya komputer. Demikian pula dengan judul-judul lainnya, kita cek isinya apakah sudah ada dan lengkap sesuai dengan yang tadi kita lakukan. Ini tentang nutrisi, menyiapkan makanan ya, sayur sop. Lalu ini tentang renang di kolam, kita bisa melihat apakah ada gambar yang relevan tentang renang gitu. Ya, ini gambarnya cukup relevan tentang renang karena bersifat komikus ya, hingga tidak harus selalu akurat. Yang penting tidak ada gambar-gambar yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma gitu. Karena komputernya juga, AI juga punya batasan yang sangat ketat. Kita tidak mau mereka menampilkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan gitu. Nah, ini juga dengan judul berikutnya tentang yoga, ditampilkan gambar orang sedang melakukan yoga ya, dan dijadwalkan akan diposting di website tanggal 18 April. Kemudian berikutnya tentang durasi ideal berolahraga saat puasa. Ya, di situ disebutkan gambarnya juga orang sedang berpuasa dan namun memiliki stamina yang sangat kuat, masih tetap berolahraga. Dan yang terakhir ini, ya, ini akan ditampilkan tanggal 19 April. Dan yang terakhir, bagaimana memasak nasi goreng yang sehat untuk waktu pagi. Kita lihat apakah gambarnya juga tentang orang memasak nasi goreng. Nah betul, gambarnya juga tentang orang yang sedang memasak ya. Meskipun kelihatannya itu agak besar ya dari nasi, tapi cukup relevan lah gitu ya. Inilah kehebatannya teknologi artificial intelligence dalam menyusun artikel secara otomatis dan bisa menampilkannya di website kita secara terjadwal dan langsung. Terima kasih telah menyaksikan.